Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Untuk yang mengambil mata kuliah elektronika, kali ini subtemanya adalah operational amplifier atau op-amp gitu ya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait op-amp. Semoga nanti bisa dipahami. Jika nanti ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, ini op-amp. Op-amp itu operational amplifier. Dia bisa difungsikan sebagai penguat biasanya ya di amplifier. Itu sifat dari op-amp atau klasifikasinya. Ada yang dia itu op-amp-nya sifatnya dia itu linear. Dan ada yang non linear. Kalau yang gambar linear biasanya orang lebih menyebutnya, nah secara grafik linear itu seperti ini itu. Jadi dikala sumbu ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y. Dikala sumbu X-nya dia naik, misalkan segini, sumbu Y-nya juga ikut naik. Dikala sumbu X-nya ini segini, dia itu naik segini. Itu yang dianggap dia itu linear. Kalau yang tidak linear ya yang sembarang terhadap ini, misalkan dia naik turun atau overshoot, dia tidak linear gitu. Ya, untuk yang sifat output yang memiliki bentuk sifat yang proporsional terhadap sinyal input baik arus maupun tegangan, itu yang disebut linear. Kalau yang non linear itu sinyal outputnya memiliki bentuk yang tidak proporsional atau kacau gitu ya. Jadi bisa naik, bisa turun, tetapi dia secara secara tidak proporsional. Berarti secara bisa naik secara signifikan, bisa turun secara signifikan juga. Ini contoh amplifier atau op-amp. Jadi contoh op-amp yang ada inverting, ada non inverting, ada voltage follower, ada integrator atau diferensial gitu ya. Ada current to voltage, ada voltage to current converter. Nanti dilihat satu persatu. Ini simbol dari op-amp. Jadi simbol dari op-amp adalah, misalkan di sini adalah inputnya. Ini adalah input Vin 1. Input 1, ini adalah input 2. Vin 2. Terus yang VCC di sini adalah tegangan satu dayanya. Tegangan satu dayanya. Bisa 1, bisa 2. Ada yang 1, ada yang 2. Jadi yang tegangan plus sama tegangan min. Dan yang terpenting adalah ini adalah outputnya atau VO atau output atau keluaran. Sini terminal luaran di samping power VCC, ini plus VCC, 2 input V1, ini berarti V1, V2, serta keluaran atau output atau ini ya, ini yang dimaksud output. Itu simbol dari op-amp. Terus yang berikutnya jenis-jenis op-amp yang dirangkai. Misalkan di sini ada voltage komparator. Nah, ini voltage komparator. Ini sama dengan op-amp yang simbolnya, tetapi dia difungsikan sebagai komparator atau pembanding. Itu. Terus di sini ada yang non inverting atau inverting. Non inverting atau inverting. Sini ciri khasnya kalau yang non inverting
non inverting berarti kalau misalkan acuannya adalah yang min gitu ya, min di sini, yang inverting minnya itu di grounding. Jadi yang non inverting minnya itu di grounding. Jadi ada R1, R2 tetapi dia di grounding. Kalau yang inverting itu kebalikannya. Yang plus yang di grounding. Yang plus yang di grounding. Dan ini rumusnya. Jadi rumusnya di sini adalah yang V out. Nah, ini V out sama dengan V in. Nanti input yang ada di sini V in dikali 1 plus nilai R2 dibagi R1. Nilai R2 dibagi R1 ini. Terus yang inverting tadi yang nilai plusnya itu di grounding. Ini kan di grounding ya. Grounding. Terus yang rumusnya beda dengan yang non inverting. Ini rumusnya V out-nya, V keluarannya itu V in berarti tegangan masukan yang ada di sini. Ini sebagai masukan dikali nilai R1 sama dibagi R2. Jadi nilai R1 di sini berapa? Misalkan 220 ohm misalkan. Terus dibagi R1 misalkan. R1-nya misalkan 1,2K misalkan. Ya berarti dibagi ini. Jadi yang harus dipahami adalah rumus yang dipakai. Biasanya yang dipakai di rangkaian adalah yang paling sering dipakai adalah yang non inverting sama inverting. Ini yang harus dipahami rumusnya. Terus berikutnya yang voltage follower. Ini voltage follower. Dia hanya yang mengikutkan tegangan saja. Jadi diikutkan tegangan saja di sini. Itu. Terus ini adalah yang voltage follower berarti kan V out sama dengan V in karena hanya melewatkan saja. V out sama dengan V in. Kalau yang inverting summing, nah inverting summing dia itu inverting, cuman ada tambahannya di sini adalah summing. Tambahannya summing berarti di sini kan berarti penjumlahan. Rumusnya V out sama dengan ini ya, RF. Ini kan berarti yang di sini R2 itu yang selalu di atas ini kan. R2 yang selalu di atas. Ini berarti sama pertama R yang di atas dulu. Ini R2 yang di atas, ini RF karena yang inverting. Jadi min RF dikali V1 bagi R1. V1 di sini adalah yang inputnya. Ini berarti inputnya. Dan yang inverting ini itu inputnya bisa lebih dari 1. Ini kan V1 bisa V2 sampai Vn gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan. Ini kan titik-titik berarti kan ada V2 dibagi R2 misalkan di sini R2 sampai R3 sampai berapa. Nanti dilihat dari sisi penjumlahannya. Jadi tinggal dijumlahkan V2 bagi R2. Kalau ada V3 ya V3 bagi R3. Tergantung nanti masukannya di sini berapa. Kalau masukannya 3 berarti di sini yang ditulis adalah penjumlahnya 3. Begitu. Terus yang differential amplifier itu lebih kompleks ya. Artinya dia ada tambahan R2 di sini. Ini inputnya yang min sama plus gitu ya. Inputnya min sama plus, ini R1, R2, R3, R4. Nah, tinggal nanti V out-nya, ini V out-nya di sini tegangan keluarannya di sini sesuai rumusnya. Rumusnya adalah ini. Nah, ini harus diketahui dan dipahami.
Itu terkait yang op-amp. Berikutnya yang differential amplifier. Differential amplifier itu ada tambahan C di sini. Ada tambahan C di sini. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada C. Misalkan komparator C-nya enggak ada, non inverting tidak ada C-nya, inverting tidak ada C-nya, voltage follower tidak ada C-nya, inverting summing tidak ada C-nya, differential amplifier tidak ada C-nya. Kalau yang differential amplifier ini yang tipe ini itu ada C-nya. C-nya di depan, integrator dia, diferensiator amplifier. Itu ada C-nya di depan. Gitu. Terus yang integrator amplifier itu C-nya di atas nih. Itu ciri dari yang integrator amplifier. Nah, ini tinggal rumusnya adalah ini. Nah, ini yang outputnya nanti bisa dilihat ya. Outputnya bisa dilihat. Ini rumusnya min 1 per R kali C. R sepernya 1 berarti kan R dikali C. Seper 1 R dikali C. Beda dengan yang ini. Ini kan yang outputnya berarti kan min R dikali C dalam kurung D fin DT itu. Dia langsung seperti itu. Jadi itu macam-macam op-amp yang ini merupakan dasar ya. Kalau rangkaian pengkondisi sinyal biasanya memakai op-amp ini. Jadi aplikasinya itu di rangkaian pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal. Jadi rangkaian pengkondisi sinyal itu menggunakan op-amp, aplikasinya pada misalkan tegangan masukan itu milivolt misalkan. Akan dikuatkan menjadi volt misalkan. Akan dikuatkan volt misalkan 5 milivolt mau dikuatkan 5 volt misalkan. Ini kan dari kecil menjadi besar ya. Itu memakai op-amp. Nanti op-amp yang dipakai yang mana? Nah, nanti tinggal desain rangkaiannya seperti apa. Itu aplikasi misalkan di rangkaian pengkondisi sinyal. Oke, seterusnya untuk yang op-amp itu ada tipikal op-amp. Misalkan ini seri 741. Ada seri 741, ada seri 347, ada seri yang 318. Ada lagi yang seri 324. Ada seri yang op-amp ada seri op-amp yang op-amp 324 OP07. OP07. Nah, nanti kalau misalkan pengen melihat dari sisi IC, ini kan sudah termasuk IC ya, IC op-amp, nanti tinggal dicari di Google ya. Kata kuncinya nanti bisa dilihat datasheet. Nanti kata kuncinya datasheet IC gitu ya, IC misalkan 741 misalkan, titik PDF. Nah, setelah ini sudah diketik gitu ya, nanti akan muncul nomor 1, nomor 2, terus nanti tinggal milih mereknya. Misalkan nomor 1 mereknya Nasional Semikonduktor. Nasional Semikonduktor. Nomor 2 misalkan Vercil misalkan. Jadi sudah ke merek. Jadi nanti karakteristik dari IC ini nanti bisa dilihat dia itu simbolnya berapa. Artinya di dalam IC misalkan yang 741 dia cuman satu gerbang misalkan. Satu model yang seperti ini. Yang V-in misalkan. Yang 1 misalkan. Jadi yang ini yang 741. Kalau yang IC 324 itu ada 4 misalkan.
ada 4 yang simbol op-amp itu. Tinggal nanti kalau misalkan yang dipakai 1 ya kebutuhannya 1 ya belinya yang 741. Kalau nanti yang dipakai 4 ya belinya yang 324 tipe op-amp-nya. Nanti bisa dilihat di tadi datasheet tadi. Kalau pengen cari datasheetnya kata kuncinya datasheet IC 741. Kalau pengen yang lain ini tinggal dirubah 324 misalkan. Jadi PDF sama. Terus kalau yang 347 ya sama, tinggal nanti di Google-nya nanti tinggal dilihat nanti tinggal di download dari datasheet dari IC-nya. Begitu untuk karakteristik dari IC-nya. Terus untuk parameternya ini bisa dilihat di datasheet ya. Jadi melihat datasheet itu lebih detail kalau sudah di download. Ini contoh sebuah sistem elektronika analog, di mana ini adalah kan suara manusia yang ini, suara manusia masuk, terus ini masuk ke mikrofon, terus ini hasilnya adalah audio sinyal. Nah kalau yang di sini kecil, misalkan di sini kecil. Ini kan di sini ada linear amplifier. Nah, linear amplifier di sini ada yang pakainya adalah yang op-amp tadi, IC op-amp. Nah, IC op-amp. Nah, tentunya rangkaiannya seperti apa? Ya, rangkaiannya nanti melihat dasar dari ini. Mau pakai inverting, non inverting atau summing atau voltage follower atau yang lain. Nah, IC-nya pakai yang mana? IC-nya pakai yang jenisnya yang seperti ini misalkan. Tinggal nanti pengetahuannya adalah tinggal membaca datasheet sama fitur-fitur yang ada di datasheetnya. Itu. Setelah sampai ke sini, misalkan ini kecil, terus ini dikuatkan gitu ya. Nah, sinyalnya dari pertama sumbernya adalah seperti ini. Setelah dimasuk ke op-amp sebagai linear amplifier, sebagai penguat ya. Terus dia sinyalnya besar karena volumenya menjadi besar. Terus kalau pengen didengarkan berarti kan dipasang speaker gitu kan. Kalau nggak ada speaker ya nggak bisa didengarkan. Nah, speaker kan untuk menghasilkan suara gitu ya. Jadi ini contoh aplikasi yang sederhana penggunaan dari op-amp. Terus dari sebuah metode sistem digital dan analog. Ini ada CD, terus ini digital, ini digital to analog. Nah, op-amp-nya fungsinya di sini. Itu. Jadi dipakai ya. Op-amp merupakan sebuah contoh sistem yang merupakan sebuah sistem analog, digital dan analog. Jadi yang ini adalah digital. Datanya berupa digital ya. Data digital kan ini 0101 biner itu kan termasuk data digital. Terus diubah ke converter, jadi dari digital ke analog. Setelah itu ini bentuknya berarti analog gitu ya. Analog misalkan di sini adalah tegangan. Yang analog kan misalkan tegangan, arus itu kan, hambatan misalkan. Itu kan analog. Kalau tegangan berarti satuannya volt misalkan, arus satuannya ampere misalkan. Hambatan satuannya ohm misalkan. Ini masuk ke sini. Terus yang amplifiernya di sini. Berarti ini yang di op-amp-nya. Gitu. Jadi op-amp itu penting gitu ya, penting untuk dipahami sebuah komponen yang sering dipakai karena ini sudah ke IC ya. Jadi bentuknya adalah IC op-amp. Nanti bisa dilihat di datasheetnya. Ini sebuah contoh lagi yang dia itu menggunakan metode analog dan digital. Kebetulan ini adanya yang pengukuran atau device. Tetapi ini lebih kompleks ya. Ini ada temperatur analog, suhu gitu ya. Terus masuk ke pengukuran. Ini keluarannya analog, ini diubah ke digital. Setelah itu diproses dari data digital, ini dibalik lagi, yang tadinya digital diubah ke analog,
terus ini ke controller, ini adjustment temperatur. Jadi pengubahannya ada dua gitu ya. Ini dari suhu, misalkan ngukur suhu, terus ini misalkan measuring device itu termasuk yang sensor suhunya ya, sensor suhu. Terus keluarannya misalkan di sini milivolt, terus diubah dari milivolt ke digital 0101 misalkan. Nah setelah ini diproses lagi ke digitalnya. Setelah digital ini diubah lagi dari digital ke analog, misalkan ke milivolt atau ke volt misalkan, terus ke controller, terus adjustment temperatur. Begitu. Itu pengetahuan dasar terkait op-amp. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dipersilahkan. Yang penting bahwa untuk op-amp adalah membaca datasheet yang ada. Jadi yang penting adalah Anda download datasheet ya, terus nanti dibaca. Nah nanti fitur-fiturnya apa saja, karakteristiknya apa aja, tegangannya berapa, itu di datasheet semua. Begitu. Semoga ini bisa dipahami terkait op-amp dari materi yang cukup singkat dan padat ya, termasuk ini. Nanti kalau pengembangan selanjutnya adalah contoh rangkaian aplikasi dari op-amp, lebih ke perancangan atau studi kasus dari op-amp sendiri. Itu. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak bisa berarti saya perlu belajar lagi terkait op-amp gitu ya. Walaupun saya sudah pernah mencoba merancang dari berbagai rangkaian pengkondisi sinyal menggunakan op-amp gitu ya. Dari mulai op-amp yang OP07, op-amp 324, terus yang sederhana malah op-amp 741. Kalau yang lain linear sudah pernah, cuman dari op-amp tersebut ada yang linear dan tidak linear, tergantung dari outputnya. Begitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.